Nah, jadi selama ini memang kita jarang memaksimalkan potensi otak kanan kita untuk proses belajar. Dan hari ini Ibu, kita akan sama-sama belajar bagaimana memaksimalkan potensi otak kanan kita untuk belajar. Dengan apa? Dengan metode fingermatics. Ya, metode fingermatics itu salah satu metode yang memang memaksimalkan potensi otak kanan manusia. Yang metode fingermatics sendiri, metode berhitung secara cepat, tepat, dan akurat menggunakan jari tangan. Kita punya berapa tangan, Ibu? Dua, kanan dan kiri. Jari atau tangan? Kenapa harus ragu? Kita punya berapa tangan? Mikir saja. Ya, kita punya 2 tangan ya, dan 10 jari. Pernah waktu itu juga terbalik. Kita punya berapa tangan, Ibu? 10 tangan. Yang 8 saya nggak tahu di mana ya. Nah, sebelum praktek dan sebagainya, jadi kita bahas mengenai manfaat dari fingermatics, Ibu. Yang pertama adalah mengenalkan aritmatika dasar perhitungan matematika, tambah, kali, kurang, dan bagi. Yang kedua adalah melatih salaf halus motorik anak, karena hanya cukup buka tutup jari seperti ini. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pelajaran berhitung. Ya, karena memang selama ini matematika dianggap sebagai pelajaran yang menyeramkan. Ada yang suka matematika di sini? Oh, cuma 2 orang. Oh, tiga-tiganya pakai matematika. Ya nggak apa-apa loh. Yang depan sini. Ya, sebagian besar kita di ruangan ini tidak suka matematika. Termasuk saya juga iya. Saya sebenarnya nggak suka matematika. Karena memang dulu waktu sekolah ya, mungkin sedikit trauma. Jadi guru matematika saya waktu mulai MI, karena kebetulan saya masuk di Madrasah Ibtidaiyah sampai SMA, guru matematika saya cirinya pasti 3. Yang pertama pendiam, yang kedua killer, galak ya, yang ketiga kepala sekolah. Jadi komplit lah. Ya, jadi ini guru matematika saya dulu seperti ini, Ibu. Pendiam, killer, dan kepala sekolah. Saya waktu pernah sedikit suka matematika ketika kelas 2 SMA. Karena kebetulan guru matematika saya saat itu bukan cewek, laki-laki tapi friendly. Jadi ke muridnya itu kayak teman. Diajak ngomong itu nyambung, lebih banyak bercanda dengan anak-anak, sehingga waktu itu saya sempat terfikirkan suka matematika. Setelah lulus kelas 2 masuk kelas 3, kembali lagi ke settingan awal ya. Settingan awal nggak suka matematika. Baru masuk di AJI, baru bisa mempelajari sebuah metode yang memang menurut saya menarik lah kalau diterapkan ke anak-anak. Nah, itu menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pelajaran berhitung. Anak pintar matematika, nilai pelajaran yang lainnya rata-rata pasti bagus. Ya, sementara anak yang tidak suka matematika, nilai pelajaran yang lainnya kita sudah merasakan ya. Nah, yang keempat, mengoptimalkan potensi kecerdasan anak. Ya, yang ketiga ada analisis, dan yang keenam, membangun konsep diri dan keyakinan bahwa setiap anak punya potensi kecerdasan yang sama. Gosip atau fakta, Ibu? Setiap anak punya potensi kecerdasan yang sama. Gosip atau fakta? Oh, gosip. Gosip? Iya. Yang jawab gosip angkat tangan. Saya. Berapa orang yang jawab gosip? Gak apa-apa, angkat tangan aja. 2. Yang jawab fakta? Yang gak jawab angkat tangan. Baik, yang jawab gosip, kenapa gosip, Ibu? Iya, betul.
Betul. Karena kecerdasannya berbeda-beda. Baik, bedanya itu apa? Oke, baik, terima kasih. Baik, tadi Ibu Mulik itu sebenarnya ngomong fakta, tapi suaranya kecil. Mulik, ayo kamu loh. Faktanya apa, Ibu? Fakta karena kita diciptakan Allah itu diberi kecerdasan sama, tapi untuk pengolahannya itu dari apa ya, pengembangan juga apa, lingkungan, juga tata cara pendidikan kita diasuh orang kita, mungkin juga dari asupan gizi juga bisa. Baik ya. Nah, kita samakan persepsinya dulu ya Ibu ya, biar nanti enak. Nah, ketika ada pertanyaan, setiap Anda punya potensi kecerdasan yang sama, maka jawabannya akan seperti ini. Kalau kita bicara potensi, ya potensi terbaiknya manusia itu ada di apanya? Potensi terbaiknya manusia itu ada di otaknya. Ya. Nah, setiap manusia punya pasti punya yang namanya otak, gitu ya. Dan di dalam otak manusia, Ibu, itu ada yang namanya sel neuron. Ya, kita sedikit flashback ya. Ada yang namanya sel neuron. Nah, jumlah sel neuron di dalam otak manusia menurut beberapa ahli menyampaikan jumlahnya kalau di total itu ada sekitar ada yang bilang 1 triliun sel neuron, ada yang bilang 1 triliun lebih. Ya, anggaplah 1 triliun sel neuron, 100 miliar sel neuron aktif dan 900 miliar sel neuron pendukungnya atau yang pasif. Ya, itu yang ada di otak kita, dan jumlah itu nggak pernah berubah, tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Ada sedikit cerita menarik terkait jaringan di otak manusia, Ibu. Pernah mendengar nama Albert Einstein? Yang Ibu ketahui tentang Albert Einstein itu apa? Ahli matematika. Ahli matematika. Yang lain? Bukan rumus Pythagoras. Apa? Ahli matematika. Yang kedua? Albert Einstein. Ayo. Teori evolusi manusia itu juga salah satunya pencetusnya adalah Albert Einstein, bahwa manusia tercipta dari kera dan sebagainya. Itu salah satunya. Tapi menariknya di Albert Einstein ini, pada saat si Albert Einstein ini masih hidup, Ibu, dia pernah berwasiat kepada keluarganya ketika meninggal nanti dia mau mendonasikan otaknya sebagai bahan riset di salah satu rumah sakit di Amerika. Dan itu disetujui oleh keluarganya. Setelah meninggal, dibawalah ke rumah sakit tersebut, kemudian ini tengkoraknya dibedah, otaknya diambil, dibandingkan dengan otak orang rata-rata. Secara ukuran, baik berat, diameter, besar dan sebagainya, itu ukurannya sama. Yang berbeda adalah warnanya. Itu yang berbeda. Kalau di otak orang rata-rata itu ada yang warnanya putih, tapi bukan putih kayak gini ya, putih-putih tulang. Ada juga yang warna sedikit merah jambu atau pink. Nah, di otaknya Albert Einstein itu ada di salah satu sisinya ada warnanya yang keabu-abuan. Nah, setelah diketahui perbedaannya, kemudian otak ini pun dipotong kecil sampai bisa dilihat dari mikroskop. Baru di situ kelihatan perbedaannya. Perbedaannya adalah berapa banyak jumlah neuron yang tersambung antara neuron satu dengan neuron yang lainnya. Jadi sel neuron manusia itu dipisah kayak gini, Ibu. Ini neuron 1, neuron 2 ya. Jadi tengah-tengahnya ini nggak ada sambungannya. Jadi terpisah. Nah, dia tersambung dengan apa? Dengan aliran listrik. Semakin banyak dilewati aliran listrik, maka akan muncul seperti jembatan. Jadi ini sampai sini jadi nyambung. Nah, itu biasanya di situ. Dari biografinya itu disebutkan bahwa
sel neuronnya otak Albert Einstein tersambung antara sel neuron satu dengan sel neuron yang lainnya paling sekitar antara 30.000 sampai 35.000. 30.000 sampai 35.000. Itu sudah kita katakan orang paling cerdas saat itu ya. Kalau kita berapa? Ya, jadi hanya segitu itu sudah dikatakan orang paling cerdas, hanya dengan 35.000. Secara IQ, Albert Einstein itu IQ-nya 161, 162. Tapi menariknya, setelah Albert Einstein itu banyak bermunculan orang-orang cerdas yang lain. Pak Habibie itu salah satunya. Pak Habibie itu salah satu orang cerdas, paling cerdas di Indonesia. Secara IQ terhitung 178. Itu Pak Habibie. Jadi jauh di atasnya Albert Einstein. Nah, jadi itu potensi yang kita miliki, Ibu. Jadi kalau kita bicara potensi, setiap anak punya potensi kecerdasan yang sama, jawabannya adalah fakta. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah cara belajarnya. Nah, cara belajar seseorang itu dipengaruhi oleh ada 5 faktor. Yang pertama tadi faktor apa, Bu? Faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, nah itu yang mempengaruhi proses belajar. Yang kedua adalah informasi yang didapatkan setiap hari, itu juga mempengaruhi pola belajar seseorang. Yang ketiga adalah repetisi, pengulangan dari informasi yang dia dapat setiap hari. Yang keempat, mengidolakan seseorang itu juga bisa mengubah pola belajar manusia. Yang kelima, kalau yang kelima kayaknya janganlah. Kalau yang kelima itu ibu-ibu harus dihipnotis dulu baru bisa berubah. Tapi kita nggak bicara yang kelima ya, hanya 1, 2, 3 dan 4 aja. Karena ini yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama tadi apa? Faktor lingkungan. Yang kedua informasi. Yang ketiga repetisi. Yang keempat ya mengidolakan seseorang. Ini 4 faktor inilah yang bisa mempengaruhi pola belajar seseorang. Jadi kalau potensinya sama, hanya belajarnya yang berbeda-beda. Kalau belajarnya sama semua, kalau kita bicara profesi, di dunia ini hanya ada satu profesi. Dokter berarti ya dokter semua. Nggak ada yang bangun rumah sakit, nggak ada yang bangun ini, nggak ada yang bangun itu. Nah, dengan cara belajar yang berbeda itulah maka banyak profesi yang bermunculan.